Keinginan lo datang ke wihara tempatnya seminggu cuma sekali, nggak disuruh sehari 5 waktu. Satu minggu disuruh satu kali itu umat Buddha kita banyak banget alasan. Waduh ini nggak bisa, ini nggak bisa. Coba pergi ke pesta, muncul semua. Pekan Akhir pekan, ya. Itu salah satunya juga ada alasan. Yang sangat memungkinkan adalah Anda memberikan saran yang salah. Karena kadang-kadang ada orang yang menyampaikan permasalahan dia nggak butuh jawaban, dia butuh dukungan. Begitu bukan dukungan, dia kesel. Kalau memang Anda sudah kesal, tinggalkan. Anda cukup bilang, semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Kita membahas tentang Thanksgiving ya, it's Thanksgiving time. Ngomong-ngomong soal Thanksgiving gitu ya, kita mungkin harus bedah dulu nih. Karena mungkin beberapa dari sini taunya Thanksgiving ini kan salah satu budaya dari Barat ya. Apa sih sebenarnya Thanksgiving ini? Nah, kita hari ini mau membahas lebih dalam tentang hal itu. Mungkin yang pertama boleh kita tanya-tanya itu sama Koliman ya. Oke. Koliman, kita hari ini kan mau ngangkat tentang Thanksgiving. Boleh dikasih tahu sih nggak Thanksgiving itu sebenarnya itu apa sih? Oke, thank you Kenneth. Jadi kenapa kok tema kita Thanksgiving ya? Kebetulan kan ini merupakan perayaan. Salah satunya kita merayakan ulang tahun Thanksgiving hari ini. Terus selanjutnya juga kita merayakan atas kesuksesan ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan baik dari WA ataupun dari kontribusi teman-teman sekalian terhadap acara kita. Jadi dari Thanksgiving ini gimana kita nggak cuma dari kayak saya selaku ketua, tapi harapannya teman-teman semua selaku baik jadi penonton atau mungkin volunteer atau sama duta atau sama worker siapapun itu kita bersyukur. Dalam artian kita bersyukur ternyata kita bisa kontribusi untuk suatu kegiatan yang sangat positif. Jadi harapannya itu kita bisa berkomunitas terhadap hal-hal yang positif yang bisa kita lihat. Mungkin sesimpel itu aja. Oke, luar biasa ya. Oke, ngomong tadi kan Koliman ada bilang kita mensyukuri, dan dia dalam bahasa lainnya kita mensyukuri atas apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita gitu ya. Oke, mungkin kita mau nanya juga sama Andi ya. Kalau Andi ini kan merupakan ketua dari Muda-Mudi Vihara Mudita nih. Nah, sering ngelihat nggak sih bentuk nyata gitu ya saat kita lagi di organisasi gitu, Thanksgiving dalam bentuk nyata di di kehidupan organisasi Vihara tuh kayak gimana sih? Oke, kalau di kehidupan organisasi Vihara kita bisa lihat sih dari mana sih kalau misalkan ada acara kita lagi bikin acara apa dan segala macamnya kita saling membantu. Itu udah salah satu bentuk nyata gitu. Ketika kita bantu sesama anggota dengan saya bantu Koliman gitu. Nah terus kan mengucapkan suatu statement, makasih ya nih. Bukan salah satu bentuk yang menurut saya juga adalah sebuah bentuk Thanksgiving gitu ya. Mungkin boleh dikoreksi lagi nanti kalau gimana tersebut sama yang kurang lebih seperti itu kalau di lingkungan organisasi ya. Bisa juga karena ada niatan dari dalam diri untuk membantu, itu juga membentuk Thanksgiving juga. Karena misalkan mungkin karena pengalaman sebelumnya dia dibantu sama yang lain, jadi dia punya niat untuk membantu yang lain. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Andi. Nah selanjutnya untuk kalau dalam praktek nyata di dalam kita menjalani kehidupan di vihara gitu ya sebenarnya secara Buddhis itu Thanksgiving itu bisa diartikan gimana sih Oke, baik. Thanksgiving. Ini kesannya kayak gaya lagi Thanksgiving. Ini sebenarnya enggak. Tadi udah dari Iman, dari Andi, kedua, bagaimana kita berasa bisa terima kasih dan sebagainya. Tapi kalau di khususnya kalau di Buddhis itu kalau kita menggunakan bahasa Mandarin kan, jadinya itu enggak cuma say thank you, terima kasih, tapi itu dimasuk dalam batin kita. Kita tanpa sadar, ketika kita dengan kesadaran, kita mengucapkan terima kasih itu dengan memperluas kasih kita. Karena ini akan menjadi bahan praktek dasar kita untuk bisa masuk ke dalam bagian-bagian Buddhis. Karena Buddhis itu berterima kasih itu adalah orang yang sombong untuk mengucapkan terima kasih khusus. Bisa jadi mulutnya
Tapi kalau orang yang low profile, rendah hati, walaupun bantuan sedikit, tapi kita tetap bisa menghargai. Kadang-kadang untuk yang si lebih muda atau apa, dia bilang, terima kasih ya, dan sebagainya. Nanti kan, ini mau merasa betul. Kalau kita bilang, rasakan ini yang sangat membantu. Mungkin boleh sesuatu kan? Oke. Contoh yang paling sering itu, saya pernah di sama rumah, karena saya suka bilang, terima kasih ya, makasih saya. Kemudian waktu dengan susu sebaiknya jangan bilang terima kasih. Karena itu kesempatan kita untuk membantu, kita untuk apa, jadi syukur secara terima kasih. Tapi saya bilang, benar, ini adalah kalian membantu sampah, itu adalah wadah kebajikan untuk kalian. Tapi jangan salah, sampah sendiri juga manusia yang masih butuh pelatihan. Sehingga kita waktu kita dapat bantuan dari mana, kita tahu ini merupakan saling satu dengan yang lain saling membutuhkan. Di mana umat membutuhkan yang dari sama-sama membutuhkan yang dari umat. Jadi rasa terima kasih itu akan sangat mengingatkan kita. Kita ini harus bersyukur dengan semua keadaan, semua kondisi yang ada. Tapi kalau kita tidak mau mengucapkan terima kasih apa yang terjadi, kita akan merasa itu memang bersama Tuhan harus mendukung sampah. Bisa dulu aplikasi, bisa dulu bersama orang, bisa. Kemudian saya tidak mau mengucapkan terima kasih saat saya memberikan bantuan saya kepada untuk berdamai, saya tidak mau mengucapkan terima kasih. Tapi kalau menjadikan arogansi saya, itu salah. Kedua, saat saya tidak berterima kasih, waktu saya doakan, bisa jadi tulus. Susah. Tapi waktu kita sudah mengucapkan terima kasih, benar-benar dari dalam dulu untuk kalau kita ucapkan terima kasih, walaupun dia kasih sendiri, kasih siapa dengan kondisi itu. Kalau kita melakukan, kita merasa sangat bersyukur dengan apa yang jadinya inilah yang menjadi basic dasar. Makanya kenapa kalau dikatakan tanpa disadarikan dan itu akan menggunakan kita kepada kerendahan hati, belajar untuk kerendahan hati. Bukan dari apa ya, bukan itu, tapi lebih low profile. Karena nanti balik lagi ke ajaran intisam. Karena kalau kita lihat pertama-tama mau di Mahayana, mau di Theravada, pasti maunya semoga semua makhluk berbahagia kan. Saya bisa berdoa untuk kita kan, semoga semua makhluk berbahagia. Bagaimana Anda bisa mengatakan semoga semua makhluk berbahagia, tapi Anda tidak bisa merasakan memiliki kerendahan itu bohong. Ini cuma menjadi gambaran karena ini menjadi tanpa sadar kata yang simpel itu kan dibawa dengan kedalaman batin, kedalaman polarisasi dan sebagainya. Ini akan menjadi fondasi yang sangat progresif. Kelihatan simpel, tapi nggak benar. Oke, kita bersyukur. Terima kasih. Oke, terima kasih tuh. Luar biasa ya. Suhu yang udah begitu luar biasa saja masih ingin untuk melatih diri, untuk melatih profile. Kalau kita tadi dengar dari pembahasan suhu, sebenarnya balik lagi ke saat kita mengucapkan terima kasih itu ada kita harus secara bersama juga tuh kayak menurunkan ego kita untuk kita bisa mengucapkan terima kasih dari Yesus. Nah, ngomong nanti soal merendah, mungkin bukan merendah diri gitu ya, tapi lebih ke humble, merasa oke, kita bisa merasakan terima kasih, oh kita sudah dibantu, terima kasih gitu. Nah, tapi banyak juga isu Andi dan juga Oliver ya dalam kita praktek dalam kehidupan nyata gitu. Mungkin ada beberapa orang yang merasa, oh ngapain saya terima kasih gitu kayak tadi mungkin Kengsu bilang, ngapain saya terima kasih itu tuh udah tugas Anda kok. Saya bercontoh mungkin satu yang terjadi misalkan di perkantoran, mungkin di sini ada yang udah kerja gitu ya. Mungkin kayak contohnya atasan memberikan tugas nih ke mungkin anak buahnya atau buahnya kerjanya luar biasa bagus, tapi begitu dikasih ya udah bagi si atasannya, oh ini ya udah memang tugas Anda sudah dibayar. Nah, dalam hal seperti itu tuh sebenarnya kita sebagai si atasan ya itu perlu nggak sih buat kita tuh sebenarnya berterima kasih atas sesuatu yang merupakan kewajiban gitu. Mungkin boleh dari Adi dulu. Kalau misalkan kondisinya seperti yang dijelaskan Oken tadi, menurut saya seperti itu perlu sih, karena kembali lagi ketika ini tuh di dunia
yang terjadi adalah sebuah ekosistem. Karena yang atas membutuhkan semua bawahan yang bawah juga butuh atasan. Gitu, di mana mereka itu saling berhubungan. Kalau misalnya ada salah satunya itu juga akan jadi terhambat gitu. Jadi ketika ketika atasan memberikan arahan untuk bawahan dan atasan tidak memberikan terima kasih atau yang dipilih itu menurut Andi masih kurang gitu. Karena pada dasarnya kalau tidak ada mereka maka si atasan ini kan juga jadi saudara kemana-mana gitu. Tidak mungkin dia mengerjakan itu sendiri dan segala macamnya. Dan yang pastinya itu sudah saya berikan kepada bawahan ini juga itu perlu diberikan. Kenapa? Karena bawahan itu tahu kalau itu adalah tugasnya mereka. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan saya mungkin nanya ke Andi terkait kehidupan yang ada di dunia pekerjaan gitu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah ngerasain juga gitu ya. Dapat atasan, saya makan nih, main itu udah dikerjain, kapsi aja nggak ada gitu. Oke, kalau dari Pak Iman ini kan dari ketua ya sering banget ngadain acara-acara sosial gitu. Dalam organisasi itu yang gitu ada nggak sih sebenarnya? Dan gimana cara Pak Iman tuh ngadepin untuk orang-orang yang seperti ini? Ini ada lucu banget ya. Tapi sebenarnya mungkin itu bisa sering terjadi di kita karena ketika kita melakukan sesuatu kita fokusnya pada terus saja. Apalagi kebanyakan anak muda zaman sekarang ini termasuk di mana juga sendiri pernah ada ininya kita harus kasih something gitu. Tapi kebanyakan kita walaupun siapapun itu kalau nggak ada mereka nggak akan terjadi gitu. Sama seperti acara-acara kita atau mungkin kayak itu lah kan membantu kita nih kayak acara kali ini dan sosial media sebagai bicara kita harus sangat berterima kasih. Kayaknya kalau nggak ada di sini jadi cuma 5 aja yang ngobrol terus penontonnya nggak ada semua gitu kan gimana kan nggak bisa juga. Ini kan harus jadi rasa terima kasih bahkan itu satu orang yang mau hadir itu sangat apa ya sebenarnya bukan bermanfaat untuk yang hadir saja tapi bermanfaat untuk diri kita sendiri sih kalau penerima. Jadi kayak dari ketika kita bisa mengatakan terima kasih kita bersyukur kehadiran ataupun bantuan dari siapapun itu pasti akan memberikan kita kebahagiaan. Kalau menurut kita sih simpel itu karena kalau enggak itu kita akan selalu dengan pressure gitu kan. Target terus kan, target di luar kalau kerjaan juga sama seperti ada targetnya gitu. Tapi di level kegiatan sosial pun kita juga pasti ada target ini menginginkan apa itu. Contoh nih kita dengan Buddhist Association harapannya kita bisa memberikan dampak positif untuk Buddha-Budi. Nah itu kan juga sebuah target sebenarnya. Tapi kebanyakan kalau nggak ada Buddha-Budinya gitu, kita juga nggak bisa. Makanya kita juga harus ada rasa bersyukur. Sebagai Buddha-Budi ini kita bersyukur kita masih ada jalan yang baik. Kita bersaudara, kayak gitu. Ada bimbingan dari suku juga, satu dewan hidup, terus ada support dari berbagai itu juga salah satu hal yang perlu kita nggak lupa. Semoga itu ya berarti nanti akan terlibat gitu. Oke, terima kasih Pak Iman. Nanti kalau kita mau sedikit itu sebenarnya nanti balik lagi mau itu di dunia kerja, mau itu di organisasi kayak kemarin kan teman-teman di sini banyak yang habis bantu di VF kemarin ya. Itu jangan cuma melihat oh ini KSC, oh ini DW, oh ini media, tapi kita tuh memang semua tuh ada hubungan saling membutuhkan di sini ya. Makanya mungkin nggak bisa bilang nggak perlu terima kasih, tetap kita perlu berarti ya. Oke, so kalau soal banyak fenomena yang terjadi kayak gitu ya, kayak mungkin contoh tadi nyatanya kayak ada di perusahaan gitu ya, mungkin di organisasi ada beberapa yang mungkin dalam tanda kutip menyatakan arogansi gitu. Nah, kalau secara dari sudut pandangan gitu, untuk mengatasi orang-orang yang seperti itu, untuk menghadapinya, kita harus hadapi dia dengan cara apa? Untuk menghadapi orang seperti itu harus diadakan masukkan ke dalam diri Afrika atau orang Bali falsam. Yang ada adalah kalau kita ketemu orang seperti itu apalagi kalau sebagai pengurus dari organisasi maupun di kita. Makanya kalau di sini kurang lebih khususnya kalau di kita saya paham itu mereka kan kita banyak acara kegiatan satu kegiatan atau dua kegiatan ketua panitianya nggak berorang yang sama semuanya seorang yang berbeda
yang untuk jadi ketua panitia. Karena saat dia lagi jadi ketua panitia, dia butuh dukungan dari yang lain. Baik, kalau dikomenkan kesalahan, dia akan merasa pressure. Karena setiap kali kalau ada kegiatan lain, dia harus mencari orang mau nggak bantu saya, mau nggak bantu saya, mau nggak bantu saya. Dan ini akan menjadi beban untuk kesatuan. Tapi kalau misalnya kegiatan apa ini sih anti, kegiatan kelima, kegiatan C misalnya dari kanan. Saat Andi lagi mau lakukan, kemudian melaporkan, bisa datang. Kita saya membutuhkan Andi juga nanti untuk pernikahan. Jadi saat itu kita berdoa, kita bisa sedikit, kita bisa mengatakan, makanya saya selalu bilang, kalau Anda lebih organisasi di kepanitiaan maupun ataupun ketua organisasi sekali lebih kalau Anda sampaikan, Anda akan sangat menderita. Kalau Anda rasa semuanya Anda bisa kerjakan sendiri, saya akan menderita. Kemudian kedua, ingatkan kembali lagi untuk kondisi-kondisi seperti itu akan terjadi. Anda pasti akan gagal untuk mencari regenerasi. Kalau sebagus apapun performa seorang leader tapi tidak bisa menciptakan regenerasi, itu mesti gagal. Itu. Ini kalau mau dikatakan, ya kita tuh diingatkan sama ajaran sang Buddha, kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Kita akhirnya dibantu. Gak mungkin ada mengangkat keluar dari perut ibu Anda, kemudian sentral Anda sendiri, itu nggak mungkin banget. Udah tinggal aja mau mandi sih mandi malam, benar? Mau masuk ke ini masih masuk di sama orang. Mau dikayak masih diborong sama orang. Dan kita bisa sendiri, tapi berjalan sendiri, rencana kompol sendiri, baru kita kan bisa masuk. Dan darinya kembali lagi, tanpa aku. Oke, terima kasih. Terima kasih tuh. Oke, boleh kasih aplaus dulu. Kayak kita di Budita, ya, kita tuh selalu bergantian. Ini yang tadi pertama sudah soal kantor ya. Dengan kita tahu kalau kita tuh membutuhkan orang lain juga, itu bisa memunculkan rasa, oh, saya juga butuh dia loh. Jadi pada saat kayak contoh yang tadi sudah mungkin ya, saat Andi jadi ketua, saya jadi membantu Andi. Oh, Andi mungkin bisa muncul perasaan, oh iya, dulu dia udah membantu saya. Saya harus berterima kasih. Satu dari apa? Suatu saat saya jadi BSR, saya mau minta tolong sama Andi. Andi itu jadi punya rasa, oke, Andi yang tulus jadinya gitu loh ya. Itu makanya pentingnya kenapa kita harus punya rasa kantor kayak gini ya. Oke, sebelum kita lanjut di sini kelihatannya ramai banget luar biasa hari ini semuanya udah datang. Ada yang mau bertanya? Mumpung di sini sudah ada pakar-pakarnya yang luar biasa ada seluruh di sini. Kalau ada yang mau memiliki pertanyaan, boleh banget ya, boleh angkat tangan dan angkat kaki ya. Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin kalau belum nanti masih berpikir juga ya apa yang mau ditanyain. Kita lanjut dulu ya. Oke, tadi kan kita berbahas kalau posisinya dia yang sudah mendapatkan bantuan tapi nggak mau nih buat bisa terima kasih. Ini ada sedikit arogansinya. Sekarang mungkin kalau kita balik posisinya, dia ini adalah orang yang mungkin dalam kehidupannya cukup sulit dalam artian mungkin cukup sulit sehingga ada momen orang ini tuh kayak berpikir ya udah apa yang mau saya terima kasih, apa yang mau saya syukurin, saya aja udah susah gitu. Mungkin hal-hal ini kok ada dan nyata ya terjadi, ada banyak banget contoh-contoh kasus. Nah, buat kalian sendiri, untuk ada saran nggak buat orang-orang yang mungkin yang sedang mengalami masa terpuruk gitu, apakah orang-orang yang terpuruk itu masih tetap harus merasa terima kasih untuk orang lain gitu? Nah, jadi kadang-kadang coba terakhir ini ada salah satu teman yang punya mindset seperti itu. Nah, kayak contoh gitu, kayak mungkin teman-teman semua di sini lihat kayak iman itu baik-baik saja gitu kan. Berarti selama hidupnya ini tenang, aman, tidak ada gangguan segala macam. Oh, tentu tidak sebenarnya. Nah, jadi setiap orang pasti punya perjuangan masing-masing. Nah, ketika kita merasa terpuruk atau kita merasa ragu bahwa apa yang harus kita syukuri ketika semua masalah datang itu. Nah, ini harus kita ubah mindsetnya. Karena jujur kayak kita di IBS sendiri ada momen di mana kita berat banget dalam artian dukungan dari sekitar juga nggak ada. Terus mungkin orang-orang yang kita pernah kenal juga mengalami masalah yang kita sendiri juga ada. Kamu ini saya berapa ini lagi kesulitan.
terus kita minta tolong, waktu pasti ada itu, udah nggak bisa berpikir kan seperti itu. Nah, di saat itulah mungkin kita juga bisa belajar bahwa ternyata setiap saat kita melakukan sesuatu itu pasti ada rintangan yang sebenarnya menjadi challenge untuk kita itu untuk naik level kayak gitu. Untuk pengalaman pribadi waktu awal-awal yang kedua itu lumayan berat, tapi dari situ itu setelah kita berhasil mengatasi, kita berani menghadapi, kita tak kabur, nanti kita akan menemukan ternyata musuh kita itu ada tujuannya. Jadi bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi di saat kita lagi ini teman-teman yang lagi ada problem, ada rintangan yang mungkin berat, sampai memang belum tentu ada yang bantu kita. Tapi bukan berarti itu udah ada oke di sisi yang tidak itu. Sebenarnya itu proses buat kita naik level secara mental, secara kemampuan, mungkin dari pola pikir kita yang pernah dulu itu cuma kita jalan itu cuma ada lurus ke depan gitu. Padahal sebenarnya kan belum tentu. Bahkan jalan tol itu tidak perlu lurus kan, dan harus ada belok-belok gitu. Nah, itulah yang kita mungkin kalau ada kan ada video ini kita harus ketemu ini titik tengahnya gimana, problemnya gimana, kita harus latih. Dan mungkin kita juga jangan malu untuk cari arahan misalnya itu misalnya ke tanggal jadinya sampai 10 cm, 200 juga bisa. Nah, tujuannya apa? Itu semua punya apa ya? Kadang itu ketika kita terkena masalah, kita itu juga tidak bisa melihat kalau karena itu terbawa atau tertutup gitu. Nah, itu tadi di situ kita butuh apa ya? Dari dulu, kenapa sih masalah ini bisa muncul? Satunya kita harus analisa dulu. Nah, di situ kita lihat di sudut pandangnya. Kalau orang biasanya ada di ini itu masih termasuk sulit apa enggak? Contoh tadi kasusnya tadi ada problem juga, kita tanya nih, ternyata problem Andi lebih gede dari kita. Tapi kita itu selalu merasa bahwa wah ibuku itu udah paling sulit ya gitu. Nah disitulah kita ketika tahu ada teman kita yang lebih susah, kita juga berarti malah iya ternyata kita ini masalah kita itu belum segede gitu. Dan ini kesempatan kita untuk update kita yang berjuang. Kembali waktu case yang di IBA itu akhirnya setelah kita menjalani beberapa teman-teman di masa-masa sulit, ternyata setelah selesai kita bersyukur bisa ketemu banyak hal, mau itu ketemu teman-teman baru atau kita selama berjuang. Nanti itu akhirnya kita bisa bertemu dengan orang-orang kita yang mungkin kita masih belum tahu, gitu kan? Kita bukan yang bisa menjadi masa depan ini bukan gitu, tapi kita berjuang aja. Selama kita di jalan yang terang, ini yang terjadi di IBA. Jadi teman-teman nanti kalau mungkin bantu atau mungkin mendengar IBA ini naik turunnya di mana, wah itu perlu ditanya sebenarnya. Jadi itu bukan yang hal-hal yang mulus saja, enggak. Tapi di situ itu mau belajar dari kita. Itu dampaknya enggak cuma untuk kegiatan sosial. Jadi kalau pengalaman pribadi, apa yang waktu itu kita hadapi di IBA, ternyata kalau khusus kasusku, aku menghadapinya di jalan kayak gitu. Dan akhirnya ketika kita sudah berhasil melewati IBA kan di kegiatan sosial ini, kita implementasi ini secara mindset, mental, pola pikirnya kita tidak lagi seperti yang waktu awal waktu berjuang. Kita kan udah ngerti case-nya ini mirip gitu. Kita jalanin aja lebih gampang. Dan itu terjadi waktu di kerjaan, waktu di IBA perjuangannya 6 bulan gitu. Di kerjaan cuma sebulan doang. Nah itu. Jadi karena kita mindsetnya berbeda. Kita levelnya di situ. Nah di situ akhirnya kita bisa bersyukur. Oh ternyata coba bayangin gak ada masalah itu, kayak gitu. Kita nggak bakal bisa menghadapi itu jadi cepat, kayak gitu. Dan nanti pasti kan next masalah ini pasti ada lagi kan. Tapi dari situ kita sudah ambil lagi. Nah, kita bakal beda sih. Kalau itu mungkin pengalaman pribadi. Oke, berarti kalau kita bahas sedikit ya Pak ya. Berarti balik lagi ke gimana cara kita menanggapi situasi yang sudah terjadi ya. Apakah kita mau menanggapinya dengan cara nyerah atau kita mau fight back untuk kondisi yang seperti ini ya. Karena tanpa kita sadari begitu, dan kalau kita fight back dan kita melihat ke belakang, oh kita ternyata bisa berterima kasih atas kondisi yang sudah ngasah saya saat itu ya. Karena masa-masa terburuk itu adalah saat kita kalau di situ kita lagi ampas, kita lagi pampas, biar kita bisa jadi tonton yang kuat justru gitu ya makanya. Oke, kalau dari Andi sendiri, nah ini kayaknya ada ya. Ada nggak tadi? Mungkin berdahulu gitu dan yang mengalami kondisi yang serupa. Nah, Andi sebagai ketua dari Budita itu, kalau ada orang yang lagi cerita curhat ke Andi di sini,
kita di sini harus kalau ada yang mengalami situasi sama perjuangannya kan ini. Mungkin ada masukan juga nggak buat orang-orang mungkin yang sedang mengalami fase ini? Oke, yang pastinya kalau sedang mengalami fase seperti itu tidak ada yang mendukung ya berarti atau tidak ada yang mengapresiasikan, benar ya? Itu sih lebih ke arah pertama memang mengakui bahwa dia sedang mengalami itu. Gitu. Oh ya memang tidak ada yang mengapresiasi dia dan segala macam itu. Salah satu bentuknya dia itu sudah menerima kondisi itu. Gitu. Biasanya awal-awal tuh orang-orang tuh dia memblokking gitu kayak, oh saya menerima kondisi ini nggak bisa nih kayak gitu. Nah itu malah jadi bikin dia atau seorang tersebut jadi kurang apa ya? Dia memiliki kondisi negatif lah bilangin kayak gitu. Nah jadinya lebih baik seperti itu. Jadi kita pertama kita terima dulu kondisinya, kemudian kita sadari, oh si ini akan berlalu juga. Gitu loh. Setelah ini kayak pasti kondisinya akan berganti ke depan seperti apa. Dan kita lupa juga kita harus action juga. Gitu. Tidak bisa hanya berharap doang kayak, oh ini mereka ini tidak bisa. Gitu ya. Yang pastinya kita juga perlu contohnya. Jika kita sudah di lingkungan ini tidak memberikan sebuah apresiasi, maka kita bisa membagikan ke lingkungan yang baru. Bahwa masih banyak lingkungan baru lagi yang di luar sana yang siap menerima kalian gitu. Ya, bisa seperti itu juga dan bisa juga kembali lagi bisa kembali ke lingkungan yang dia membutuhkan gitu. Jadi perlu keseimbangan kalian lagi di dalam sini, kurang seperti itu. Oke, terima kasih. Boleh kasih aplaus dulu teman-teman semuanya. Oke, kalau dari biologinya Andi berarti ya kita juga harus menyesuaikan. Pada saat kondisi kita ini lagi terpuruk gitu, saat kita mau vamping mungkin kita butuh satu lingkungan yang bisa mendukung kita juga di situ. Nah, mungkin itu adalah salah satu cara juga biar kita tuh bisa survive dari kondisi yang kayak gini gitu ya. Bener juga sih ya, karena ada momen saat orang lagi terpuruk curhat, sebenarnya dia nggak butuh saran apa, kita cukup dengerin aja gitu. Tapi kita pada ngasih advice gini percuma, masuk bes. Oke, teman-teman semua di sini, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, mungkin ada yang mau nanya juga ke Suhu, ke Andi, sama Koliman. Mungkin ada yang mau sharing juga pengalamannya. Oh, ada satu pengalaman yang saya tuh jadi berterima kasih banget gitu loh. Ada? Oke, kalau tanya dapat souvenir dari YBA luar biasa nih. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau saya tanya, kayaknya saya dapat banyak baju deh gitu. Oke, belum ada yang mau bertanya? Kita lanjut dulu ya. Kalau nanti ada yang mau bertanya, tengah-tengah boleh langsung angkat tangannya. Oke, kita tadi kan sudah ngobrol-ngobrol, ngomong terkait rasa terima kasih pada saat kita baik itu saat kondisi kita memang saat di atas ataupun saat kondisi kita lagi di bawah. Memang salah satu sutra juga di dalam Mahayana itu kalau nggak salah namanya adalah di sutra ya, nah dulu kalau dia nggak salah kan, dia langsung sutra hati ya, sedikit-sedikit juga kan. Dia kan kalau bahas begitu makanya salah ngomong sedikit tuh aduh. Oke, di situ juga mungkin secara tersirat ya, bahwa bodhisattva saja itu masih mengucapkan rasa terima kasih gitu lah biasanya. Tapi pada saat mengucapkan terima kasih itu ada kondisi-kondisi juga, kondisi yang dibutuhkan mungkin ya, atau dikondisikan dari para bodhisattva ini. Nah, kalau kita lihat lagi rasa bersyukur, rasa terima kasih gitu. Kalau balik ke kehidupan para bodhisattva dan kita ada acara di Mahayana itu ya, sebenarnya pada saat kita berterima kasih itu sebenarnya ini merupakan suatu karma baik kan? Atau itu cuma etika aja sebenarnya untuk terima kasih? Karena kan kita tahu ya, etika utama ya, tolong terima kasih, maaf, 3 kata utama ini yang harus kita punya. Nah
Jadi rasa terima kasih itu merupakan salah satu kabar baik kan untuk kita atau gimana? Oke, baik. Mengucapkan terima kasih apakah itu bagian dari termohon. Sebenarnya kalau khususnya Mahayana, terima kasih itu termasuk di dalam basic dasar fondasi dasar dari Parama. Kita tahu nama Parama, Saparama. Saparama kita tahu apa aja? Karena sila, santri, widya. Ini ada lagi. Sebetulnya, Diana, dan Prasna. Oke, kenapa Prasna itu terakhir? Karena dengan Anda menjalankan itu yang pertama ini sangat memungkinkan untuk Anda bisa membawa kebijaksanaan. Jadinya tidak ada bilang Prasna itu muncul dengan tiba-tiba semuanya itu di situ dengan pelatihan. Tidak ada istilah instan dengan tiba-tiba. Kemudian kedua adalah kenapa tadi saya mengatakan fondasi dasar dan kita berterima kasih ini ada bodhisattva aja ini mesti menunjukkan terima kasih atau misi karena itu kembali lagi yang tadi di awal sekali ini menjadi satu pijakan untuk kita sarjana kita mati dan kalau kita tidak berterima kasih kepada yang menerima kita tidak punya semangat untuk berada walaupun kita yang memberi tapi kita yang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena dia mau menerima dana dari kita sehingga apa yang kita lakukan berhasil dana yang kita sampaikan tercapai walaupun dia tidak mengucapkan terima kasih kita yang mengucapkan terima kasih karena Anda memberikan dana dari saya coba kalau yang orang kepada mungkin pasti berpikir dengan saya berbeda kita harusnya mengucapkan terima kasih sama saya kalau misalnya semuanya tidak mau menerima dana Anda juga bisa untuk berterima kasih juga Anda juga menghargai semua masalah Anda menghargai juga dengan apa yang sedang terjadi pada diri Anda itu juga membantu karena sila dan Anda punya ini orang-orang yang sila akan mendukung Anda sehingga bisa menjaga sila Anda dengan baik kita bisa jauh-jauh pada sila bisa misalnya di sini ada 4 huruf yang tidak boleh diucapkan ada bunyi hanya bunyi pokoknya mau kasih tahu Pak Firo akan 4 huruf yang sangat dilarang di buku kita center itu dimulai dari huruf G akhirnya A huruf depannya K Siapa yang ngomong tadi? Oke, nah ini walaupun kelihatan simpel tapi melatih mindfulness melatih kesadaran kami di sini rata-rata telinga pengurus-pengurus di sini sangat peka dengan Pak Covid. Oke, mereka dari jarak jauh itu biolinkers. Jadi mereka bisa tahu siapa yang melakukan, siapa yang ngomong dan sebagainya. Jadi apa sadar dengan kita melakukan ini, ya, lingkungan itu sedang membantu. Oke, kemudian kesadaran. Karena sila saat itu kesadaran. Kalau Anda dimarahin, bisa nggak mengucapkan terima kasih pada yang lain Anda? Tidak bisa. Ego kita bermain. Saya lupa. Saya nggak bisa. Saya nggak boleh begini. Ya. Tapi sebenarnya saat kita lagi dimarahin, kita coba berkata, dia udah, ini kesalahan kita. Kalau memang iya, kita harus berterima kasih pada dia. Walaupun kemarin kita, ini merupakan sertifikat. Coba kalau seandainya dia diam aja, dia nggak mau kasih tahu sampai kapanpun, kita akan tetap salah terus. Kita tidak akan pernah memperbaiki diri. Kita tidak akan pernah bisa maju dalam pelatihan kita dan sebagainya. Cuma karena kalau kita bawa ego kita, itu sangat susah. Makanya kita memang berterima kasih kepada musuh kita, karena kita sangat membantu dia. Dan memang kelihatannya aneh sih, tapi ini real. Kita berterima kasih sama musuh kita. Dan ketika kita berterima kasih sama musuh kita, susah. Kadang-kadang banyak orang sukses itu dikarenakan dia punya musuh dan dia mencoba memotivasi dirinya untuk menunjukkan kalau dia bisa sampai dia berhasil. Kalau dia betul-betul berhasil, dia harus berterima kasih kepada musuhnya. Karena kalau tanpa musuhnya dia tidak akan bisa berhasil. Sama halnya kalau kita tahu Siddhartha, Sakya Buddha, waktu dia menjadi Siddhartha, siapa yang menjadi rivalnya itu?
Dewa Data. Kalau nggak ada Dewa Data, lain cerita dan sebagainya. Ini kondisinya. Yang makanya tidak diminta out of the box, keluar dari yang kita pikirkan. Ini musuh harus dana coba-coba. Ya kan? Itu aja dari Dewa Data itu sudah kita lihat clear semangat. Kita berterima kasih orang-orang yang mendukung kita. Misalnya kalau kita malas meditasi, kita lagi malas, ada yang ingat ya meditasi kalau misalnya ingat loh datang ke wihara kebaktian seminggu cuma sekali dan disuruh sehari 5 waktu. 1 minggu disuruh 1 kali itu bulan-bulan banyak banget alasan. Gak bisa. Kalau ini gak bisa, ini gak bisa. Coba pergi ke West musuh semua. Musuh akhir pekan sore. Akhir pekan ada salah satunya juga alasan yang paling riset. Oke? Nah ini. Itu pilihan. Dan kemudian apa lagi? Diana. Sama dia itu deep concentration. Ini kalau kita bilang, kita perhatikan dosen itu antara muridnya sang Buddha. Yang paling dekat itu adalah modelan sama sekali juga. Mereka berdua saling mendukung satu dengan lain untuk bisa melatih diri bersama-sama. Mereka menjadikan kalian kita yang luar biasa bisa melakukan itu dan berterima kasih satu dengan yang lain. Sehingga mereka semacam itu. Dan final terakhir, mulai dari ini semua ada memperoleh untuk bisa sama kelasnya. Yang pasti ini gak gampang, bukan apa, makanya kenapa kembangkanlah cinta kasih dan kebijaksanaan. Untuk mau kebijaksanaan itu bisa muncul, jangan lupa sabar. Jangan dengan baik. Dan berterima kasih kepada orang-orang yang tidak mengenakan kepada kita. Karena itu yang kalau misalnya ada penyerangan, setiap kali ada pujian, bahaya. Bahaya, kita nggak bisa maju, kita terlena. Begitu dia bilang, paling jujur itu soal siapa? Cermin. Ada waktu pagi, ada cermin itu Allah jangan dari sebenarnya. Benar kan? Rambut lagi naik, beruntung ada di sana. Gak pernah lihat rambut naik. Ya kan rambut, apa sebenarnya lion, lariskar, dan sebagainya. Itu dia salah satunya. Makanya berterima kasih itu yang salah satu bentuk pelatihan kalau di mana ya kan, bisa juga memberikan ucapan terima kasih kepada semua. Dan paling di situ itu adalah kepada musuh kita, kepada orang yang kita tidak suka. Terima kasih kepadanya. Ada memperas ego Anda akan memberikan hasil yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjut. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan buat itu. Tetap mengucapkan terima kasih baik itu kepada orang yang mendukung kita, dan juga orang yang mungkin tidak mengenakan buat kita. Jadi kalau balik lagi pertanyaannya, apakah ini karawan? Ini berarti rasa terima kasih itu jadi dasar kita juga untuk melatih diri ya. Kalau tadi saya ngomong itu adalah dengan kita berterima kasih ini, baik itu kepada musuh kita, melatih diri kita tuh untuk melatih adalah ego kita ya sebenarnya. Untuk melatih ego kita, untuk di sini tadi juga saya bilang untuk melatih menurunkan atau mengikis keakuan ya. Untuk mengikis, oh saya disakiti, oh itu musuh saya gitu. Dan kita berterima kasih kepada musuh-musuh kita. Ini bisa membantu kita melatih mengikis keakuan ini. Sehingga kalau tadi kata suhu buatnya adalah perasnya, kebijaksanaan. Luar biasa. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan semuanya. Oke, ada yang mau bertanya? Wah luar biasa langsung. Ini kalau dari mesin, ini kalau mesin ini baru panas. Oke, yang mana? Oke, ada satu, boleh diangkat dulu orang yang mau bertanya? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita satu-satu dulu ya. Oke, silakan yang pertama, ini siapa? Nama budaya, nama Wing Kapol, saya Deko, dan saya mau nanya tentang fenomena kecelakaan itu. Kenapa orang yang dibawa suka minta terus, tapi kalau sudah di atas, dia malah ngomong dan suka lupa berterima kasih, gitu. Luar biasa. Ini kalau bahasa simpelnya kaca lupa kulit. Nah, itu luar biasa. Karena banyak banget fenomena ini terjadi. Biasa. Dan ini udah luar biasa. Sekian kali sudah sampai. Oke, fenomena kaca lupa kulit. Waduh, ya. Ini, nah, boleh sekarang saya dilatih untuk mindful. Berarti kalau boleh lagi ada kata-kata gitu. Oke, mungkin dari kawan kalau Iman atau Artido boleh silakan untuk menjawab fenomena ini karena ini ada fenomena yang mungkin
nyata terjadi banyak orang-orang seperti ini. Ini harusnya lebih pas kalau sih yang jawab. Oh ini gue ya, masnya apa jawab? Mau diajukan kepada siapa pertanyaannya? Deko? Kesu, oke. Silakan Kesu. Saya nggak tahu dari mana pepatah mengatakan kaca lupa kulitnya. Ada yang bisa jawab? Itu kalau anak pergi keluar rumah nggak pulang, jalan pulang, itu kalau kita bilang gitu ya, acok rupa rumahnya. Ya nanti kaca lupa kulitnya jadi acok rupa rumahnya. Boleh. Ya, kadang-kadang orang yang seperti itu balik lagi. Saat dia susah, dia meminta pertolongan, minta bantuan, begitu dia sukses, bilang dulu top, ya kan? Langsung sombong, lu siapa? Ya kan? Dan sebagainya. Ini kadang-kadang kalau kita lihat bukan apa, pada dasarnya ini adalah sifat dasar manusia yang dibawa dengan yang namanya 3 penyakit: loba, dosa, dan moha. Loba adalah kesalahan, dosa adalah segala emosi negatif. Di dalam itu adalah kesombongan, ya kan? Arogansi, kemudian apa lagi? Kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Kemudian moha itu adalah kebencian batin. Nah, kita tidak bisa lepas dari sini. Apakah orang tersebut waktu dia susah, dia banyak mengalami penderitaan? Begitu dia sukses, dia mau membalas dendam kepada orang-orang yang seperti itu. Dan dia mau menunjukkan kalau dia itu punya Allah. Ini sebenarnya sudah termasuk dosa. Ini juga sudah termasuk moha. Jadi kalau kita mengenal jelas tidak, yang ada pada makanya kalau di sini orang-orang yang mereka perekonomian semakin bagus, mereka semakin low profile. Jadi kalau mereka perekonomian semakin bagus, semakin belanggu, itu berarti dia belum mengenal jelas tidak. Oke, sorry dia itu dan malas sering-sering. Tiap hari cuma pesan sponsor di WA. Ya, jadi kurang lebih seperti dia, ada OKB orang kaya baru. Yang di Korea, terima kasih. Oke, terima kasih Deko. Sudah cukup menjawab? Oke, itu dia tadi ya. Jadi jawab kalau dari subuh, anggap aja OKB gitu ya. Oke, itu kayak tadi berarti orang memang tiga akar kejahatan itu memang melekat ya sudah ada dalam diri kita. Justru inilah kita butuh melatih untuk kita bisa mengikis tiga akar kejahatan ini. Oke, tadi yang kedua tadi dari sisi ini tadi sudah salah siapa katakan? Oke, silakan. Namanya siapa? Malam, nama saya Santi. Saya Kak Santi. Oh, Santi ya. Ya, saya nanya sih. Tadi kan Pak Susu bilang kalau ada orang yang mengoreksi kesalahan kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Cuma yang saya mau katakan adalah jika ada orang yang misalkan kita kasih saran, tapi dia sendiri yang bikin kita emosi. Jawabannya, apakah kita harus berterima kasih juga untuk karena dia telah mengasih kesadaran kita atau bagaimana? Oke. Jadi misalkan ya ada orang mungkin dia butuh bantuan gitu, dia butuh saran dari kita. Dia butuh saran. Kita dapat ini saran menyesuaikan dengan apa yang dia alami. Tapi setelah kita kasih saran, dia malah membantah saran kita dan membuat kita emosi. Apakah kita harus berterima kasih juga karena dia telah melalui kesalahan kita atau bagaimana? Oke, itu satu kata ya, pesannya orang. Oke, itu mungkin boleh dibantu diberikan jawaban. Ini orang-orang seperti ini mungkin butuh pencerahan. Anda mau mantra? Oke, dengerin baik-baik mantra dari saya. Oke, kalau Anda mau mantra, Anda ucapkan Om Santi Santi Om. Ada sebut nama Anda sendiri. Santi itu adalah sabar. Ya kan nama Anda itu adalah kesabaran. Harusnya Anda
berasa terima kasih kepada orang tua Anda yang memberikan nama kepada Anda itu Santi. Berarti kemungkinan ini nama dari siapa? Papa, sebenarnya papa menggunakan kedua agama mama saya untuk kasih saya nama Santi, berharap saya bisa jadi sabar setelahnya. Ternyata salah. Saya selalu sama guru agama mama Anda. Dia sudah bisa memprediksi anak ini kurang lebih nggak sabar. Makanya dia kan kasih nama Santi biar sabar gitu. Oke? Makasih Bu. Kemudian yang kedua, yang sangat memungkinkan adalah Anda memberikan saran yang salah, yang tidak sesuai, sehingga dia sudah kesal, mengharapkan dapat. Karena kadang-kadang ada orang yang menyampaikan permasalahan dia nggak butuh jawaban, dia butuh dukungan. Begitu bukan dukungan, dia kesal. Ternyata Anda memberikan saran yang dimana tidak mendukung dia, tapi lebih mendukung pihak yang lain. Dan Anda nggak terus sama dia, dan itu mungkin membuat dia kesal. Ketiga, ya harusnya kalau ini orang lagi ngomong ini nutupin, terus kacongnya suka dimakanya kan always kacong. Nah, yang ketiga adalah kalau memang Anda sudah kesal, tinggalkan. Oke, Anda cukup bilang semoga semua makhluk bahagia. Jelas ya sampai kan? Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih sudah terjawab satu. Itu kalau membahas jawaban sudah. Dari yang lain ada tanggapan? Ada. Oke. Udah dibilang ya, nanya kayak gitu ya. Oke, tadi kalau bahas yang tadi Su jawab ya, itu saya sempat dengar juga Su. Kadang kalau kita lagi curhat Su, alam bawah sadar kita tuh benar nggak Su? Alam bawah sadar kita tuh langsung defensif. Kadang tuh kita cuma butuh, memang tadi Su, cuma butuh didengar aja gitu Su ya. Kalau dikasih masukan, apalagi yang benar gitu, alam bawah sadar kita tuh langsung menolong. Itu secara alamiah seperti itu ya Su. Ya, kalau di psikologi kita katakan saat orang punya masalah, kepingin ngomong, dia berhasil aja mengungkapkan dan ada orang lain mau mendengarkan, 50% masalahnya sudah terselesaikan. Oke, Anda butuh teman curhat, tapi perhatikan teman curhat Anda jangan bocor. Ada pusing sudah Anda ngomong. Setelah itu, oke, intinya baik-baiklah, carilah. Makanya butuh karyana mitra, jangan berpikir saya bisa hidup sendiri dan sebagainya. Banyak sekali orang jatuh ke dalam depresi karena dia tidak bisa mengungkapkan apa permasalahannya. Padahal sebenarnya masalah dia itu simpel. Cuman itu yang dibawa. Saya selalu memberikan perumpamaan. Seandainya Anda membawa kantong sampah, kemudian isinya sampah, satu hari pertama is oke, tapi hari kedua itu udah mulai makin busuk. Hari ketiga tambah busuk. Baunya itu makin lama makin kecil, itu akan memberi racun kepada Anda. Terakhirnya Anda bikin keracunan. Sama juga untuk teman-teman yang kadang-kadang suka mau menjadi konselor yang membantu penderitaan orang lain, mendengarkan beban dari orang lain, tapi sudah lihat orang yang bercerita bahagia, yang mendengarkan mulai sedih, bering-beringan. Itu banyak tuh yang seperti itu. Sering dia serap itu, tapi dia lupa mengeluarkannya. Ngerti nggak? Ujungnya dia yang keracunan. Makanya saya bilang kalau Anda mau mendengarkan penderitaan makhluk lain, mau menjadi melatih kecintaan kasih, welas kasih, jadilah tong sampah yang bolong bawahnya. Jadi semuanya cuma numpang lewat, nggak ada yang Anda pegang. Karena saya pernah ketemu satu anak, begitu dia ada dengar curhatan dari orang lain, dia yang bisa, dia yang mulai kepikiran terus dan sebagainya. Saya bilang, aduh, nyesel dah emaknya lahirkan dia. Oke, ya itu aja dari Su. Oke, terima kasih Su. Nah, kalau tadi ada advice buat sate, advice buat orang-orang seperti temannya Santi ini ya. Oke, tadi sebelah sini ada yang mau nanya, Komuni tadi mau nanya katanya. Oke, silakan, boleh perkenalkan dulu. Oke, di sini ada yang belum kenal namanya siapa? Itu saya dengan Nama saya Kurniawan dari Harapan Center.
Jangan-jangan pokok satu ini walaupun bawaannya seperti itu dosennya London School ya? Udah ya. Ya. Mau minta saran dari seluruh sama bapak-bapak sekalian di depan ini. Ada titipan pertanyaan. Siapa yang Ada orang. Kalau masuk saya udah bikin cerai. Jadi sekarang ini tuh anak-anak sekarang, bukan anak sekarang ya, banyak orang yang tinggal sekarang ini mungkin terutama anak muda pikirannya kosong. Terus gak ada isinya ya ini. Maaf saya suka ini kosong ini maksudnya berpikiran kosong. Lalu suka jadi merasa tidak bersyukur. Jadi kenapa mereka tidak bersyukur dan kosong? Karena penderitaan atau bukan penderitaan, kita bilang masalah mereka itu cukup banyak. Jadi menyebabkan mereka banyak ya mau ngapain saya bersyukur, buat apa saya jadi nggak mikirin yang lain. Jadi boleh nggak ada tips atau pesan-pesan untuk anak-anak muda terutama dia tidak putus asa dan bisa lebih bersyukur tentang kehidupan di masa sekarang seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah ini sebenarnya refresh lagi, yang tadi sebenarnya kita udah sempat singgung di awal ya. Gimana? Berarti kan kondisinya adalah ya kalau mungkin tadi case-nya Pak Romi bilang ya dia berpikirannya kosong, sehingga dia nggak mau berterima kasih pun dia nggak tahu mau berterima kasih atas apa gitu ya. Ya mungkin ini juga sering terjadi di organisasi ada juga di pekerjaan banyak sekali yang seperti ini banyak. Mungkin boleh tanya Andi dulu mungkin, silakan. Oke, mungkin kalau yang seperti kosong ini, kalau dari kami pribadi itu dia perlu seseorang yang untuk memberitahu gitu. Ketika, kamu perlu berterima kasih gitu. Perlu diajarkan kembali lebih tepatnya gitu. Biar mereka kembali merasakan, mereka mulai belajar lagi. Dan yang pastinya ketika diajarkan ini dipastikan juga untuk dia itu akan belajar sedikit juga gitu. Jadi tidak selamanya akan disuruh terima kasih terus, disuruh terima kasih terus. Jadinya kalau yang disuruh itu jadinya otomatis dia itu alam bawah sadarnya harus tunggu diperintah dulu baru dia akan terima kasih gitu. Jadi mungkin akan lebih ke arah seperti itu kalau dari yang pribadi itu. Jadi diajarkan untuk berterima kasih dan juga diberikan dampaknya ketika dia berterima kasih itu akan terjadi apa. Oke, terima kasih Andi. Selanjutnya boleh Koliman kasih contohnya. Mungkin kalau boleh diceritain sih kalau ada yang gitu. Mungkin begini sih, ini mungkin juga bisa jadi apa ya? Kayak sempat ada case kayak gitu. Mereka karena kosong itu karena mereka mungkin kayak saking apa ya sudah butak gitu. Jadi kayak udah gelap mata, udah nggak kebayang harus ngapain. Kayak istilahnya depan itu udah kayak kok. Jadi otomatis pikirannya kosong. Kalau boleh kasih saran sih boleh ini sih. Kalau misalnya kita sebagai yang mengalami, mungkin kita bisa ikut kegiatan-kegiatan positif dulu. Jadi kita istilahnya kalau kita udah butek ini kan pikiran kita ini nggak beres, negatif, kita perlu masuk ke pola yang positif dulu paling enggak. Mungkin nggak bisa langsung solve problemnya, tapi di situ kita menenangkan diri dulu. Enggak itu kita bakal semakin terbawa arus negatif, apalagi kalau udah butek, udah negatif ini kita menyendiri. Ini kan, dan kita akan selalu bermain dengan pikiran negatif yang semakin menjadi-jadi, padahal belum tentu ada gitu kan. Yang kita pikirkan di masa depan ini gimana, dan padahal mungkin siapa tahu dengan kita ikut kegiatan yang positif. Contoh nih, ikut multitadur, ya, ngumpul nih, ikut berdu, ya kegiatan-kegiatan apa jadi manusia, apa segala macam. Siapa tahu mungkin juga bulan ini selama gitu. Belum tentu mungkin pas dulu mungkin ya pas lagi selama juga terus dari dan siapa tahu juga gitu. Karena kadang pasti ya kayak kalau kayak melihat kondisi ada beberapa teman dia kalau mau curhat di depan umum sulit, kayak mau tanya langsung kayak gini sulit. Tapi kadang mungkin kalau ada bisa
konsultasi pribadi ini saya ke suku atau siapa mungkin baru dia ngomong kali itu belum tentu. Cuma ada kelihatannya, jadi mungkin karena baik-baik aja dia pakai topeng. Ini ada kejadian yang sempat terjadi beberapa kali ya di teman-teman YBA. Tapi akhirnya dia tapi dia kan biasanya kok kayak gitu gerak-geriknya itu kosong biasanya. Ya kan? Nah ini mungkin kita juga sebagai teman-temannya kalau ada dan itu kita juga apa ya? Ada kesempatan nih kita bisa bantu dia. Mungkin nggak langsung jadi yang memberikan nasihat atau orang, tapi ada sekitar diri dulu ke kolam yang positif dulu. Kayak gitu. Daripada kita kasih arahan terus ternyata salah malah baik kan? Kayak gitu. Tapi ya siapa tahu kan kalau isi memberi arahan yang positif gitu kan. Nah, jadi kalau mungkin dari sisi pandang itu saya harus kayak gitu dulu. Karena kalau kita mau ngasih arahan ke orang lain, kita sendiri misalnya dulu bahaya sih. Kita nggak ingin kasih arahan yang kita punya. Jadi kita kirim dulu ke komunitas yang positif, apapun itu harapannya dia bisa lebih datang. Akhirnya pelan-pelan itu dia bisa melihat ya ternyata ada sudut pandang seperti ini sebelum jauh-jauh bersyukur. Karena kalau dari kayak gitu dia udah ada yang bersyukur, ini udah buntu gitu. Oke, itu dia tadi ya. Oke, kalau dari Zoom. Baik. So melihat sisi yang berbeda dari mereka berdua. Anda sudah menjadi ayah. Ya kan sudah jadi bapak kan? Iya. Yang lihat sisi-sisi ini sudah jadi bapak. Oke. Satu, untuk zaman sekarang orang-orang tua juga sangat berpengaruh. Kenapa dibilang kosong? Ya kan? Kosong adalah isi adalah kosong. Kalau nggak bisa isi, kosongin aja. Gitu kan? Apalagi kalau lagi ujian, UAS gitu kan, nilai Anda hancur pasti. Begitu kalau kebanyakan zaman sekarang, saya perhatikan pola asuh kadang-kadang. Karena anak nggak banyak, dan anak Gen Z kita bilang, ini kan masuk sebenarnya kan Gen Alpha, anak-anak itu Gen Alpha. Itu anak-anak pintar semua. Berarti Gen Z ini satu rentan secara emosional, nggak kuat akan pressure, tekanan dan sebagainya. Jadinya kebanyakan yang saya amati orang tua mengcover semua apapun beban yang diberikan kepada anak. Jadi sehingga anak tidak punya terbiasa untuk melatih dirinya untuk menghadapi tantangan. Ini yang jadi problem paling besar. Sekarang ini saya melihat ada anak yang bisa dengan cueknya membiarkan orang tuanya bekerja angkat barang dengan berat dan sebagainya, dia tetap duduknya sampai. Bukan dia nggak mau bantu, tapi dia nggak punya konsep. Saya tuh harus turun bantu. Itu nggak dibiasakan untuk bantu. Kamu apa? Kamu bagi ibu. Kita sama kerja bantu dan sebagainya. Ini yang terjadi saat sekarang. Jadi kadang-kadang dalam mereka kosong, mereka bukan kosong, tapi nggak makan terhadap kondisi ini. Makanya diminta adalah bagaimana untuk satu, jangan dibiarkan anak itu selalu cover, apapun cover. Terakhir saya dengar job fair di mana orang tua membawa CV anaknya, masukin ke perusahaan-perusahaan. Orang tua loh yang pergi ke job fair untuk bawa CV anaknya untuk supaya dapat kerjaan. Anak zaman apa ini? Itu mah perlu divaksin doang. Tapi sebenarnya sambil istri, kalau istri dan sebagainya. Benar kan? Makanya saya bilang jangan lihat kadang-kadang cuma dari anak, kadang-kadang pola asuh yang muncul di keluarga itu bagaimana. Tercipta anak seperti itu bisa jadi juga ambil dari orang tua. Jadi kalau anak harus menghadapi masalah, biarkan dia menghadapi masalah. Jangan semua di-cover. Karena Anda anak yang kalau overprotect itu rata-rata rusak. Dia nggak bisa mandiri. Ya, itu aja dari Su. Mungkin Su lihat dari sisi yang berbeda. Makanya dari anak mudanya, Su melihatnya dari sisi bagaimana pola asuhnya. Oke, ya, thank you. Terjawab pokoknya. Thank you. Oke, luar biasa. Ada sisanya tidak. Mungkin kalau merangkum sedikit ya tadi dari jawaban Andi, Koliman dan juga Sultan. Kalau Andi dan Koliman ini berarti kan lebih mengarahkan ini adalah orang yang tidak tahu dia harus seperti apa, diarahkan untuk diajari gitu ya.
ditaruh, diajak ke lingkungan-lingkungan yang positif, contohnya bisa di YBH, di Burita gitu ya, kayak teman-teman sekarang semua di sini. Isi kegiatannya itu komunitas yang baik gitu, kayak ada teman-teman dari Parami Harmoni juga, thank you banget gitu. Jangan komunitas-komunitas yang menyerang gitu, justru harusnya positif. Nah kalau dari Zoom, balik lagi untuk mengantisipasi biar anak ini tuh nggak kosong kayak tadi bilang, biar bisa bermanfaat lebih tahu lah gitu ya. Itu kembali lagi adalah peran dari orang tua untuk gimana cara mendidiknya, gimana cara dia mengcover anak ini, memastikan anak itu bisa tumbuh dengan pola asuh yang tepat gitu justru ya. Oke, so ini kelihatannya luar biasa. Sekali lagi boleh kasih, boleh kasih tepuk tangan tuh buat pembicara kita. Pertanyaan berikutnya tuh, yang masih mau nanya, udah tahu besok juga mau nanya. Tuh, mungkin ini lebih ke kehidupan pribadi, enggak suruh nanya terus. Lebih ke kehidupan pribadi dari Suhu, Koliman dan juga Andi. Ada nggak sih mungkin boleh share sedikit gitu? Satu momen, satu kejadian yang pernah Suhu, Koliman dan Andi alami yang justru tuh menjadi titik balik. Wah, walaupun itu suatu hal yang enak, wah terima kasih loh saat itu saya pernah merasakan ini sehingga saya sekarang bisa jauh jadi orang yang lebih baik. Ada contoh-contoh nyatanya nggak mungkin ada yang relate sama teman-teman di sini. Mungkin dari mereka berdua aja ya. Dari Koliman dulu boleh nih. Oke, mungkin ini yang paling ini ya. Jadi ini Bima ini kan show ya. Jadi ini keluarga sendiri. Papa show macan. Dan itu dari dulu orang bilang kok ini show berat kayak gitu. Memang dari dulu kecil sering tengkar istilahnya. Tapi itu karena ya karena kita masih kecil, kita nggak punya pemikiran yang positif, kita harus bijaksana. Ternyata semua yang diajarkan orang tua itu ada tujuannya gitu. Jadi waktu itu ada satu titik di mana nggak bisa nih kalau misalnya kita masa jadi anak sama orang tua belum terus kayak gitu kan. Akhirnya Iman punya pemikiran positif bahwa nggak bisa, kita harus coba sih lihat dari sudut pandang lain. Kenapa papa selalu harus ngomong kayak gini? Jadi kalau kita sih bisa bilang kadang kita sebagai anak itu punya mental pun dan merasa bahwa orang tua itu bukanlah orang yang menolong kita, tapi itu jadi musuh kita. Karena dikit-dikit nggak bisa, dikit-dikit juga boleh. Nah itu, padahal sebenarnya kembali itu ada maksud yang mungkin waktu kita masih muda kita nggak melihat itu sebagai hal yang positif, tapi sebagai sesuatu yang anti kita gitu. Kembali lagi kan, akhirnya kita nggak coba terima kasih gitu. Sampai akhirnya yang setelah cukup dewasa yang waktu itu akhirnya baru paham untuk itu thank you banget, saya terima kasih loh papa nggak kayak gitu, gimana mungkin bisa jadi nggak seperti sekarang kayak gitu. Nah itu hal seperti ini kadang kalau kita lihat sih beberapa teman itu kadang merasa bahwa komunikasi dengan orang tua yang saya kayak gini di telepon, halo, mana ini apa sih pak kayak gitu. Kadang-kadang bisa jadi ada anak-anak kayak gitu kan. Sampai pernah sih waktu itu sekali orang bilang gini, kamu ini belajar Buddhis ngomongnya cinta kasih, tapi mama telepon ngomongnya nggak baik-baik gitu kan. Memang ini mama bukan gitu kan. Itu mama yang ngomong gitu sumpah. Wah iya kayak gitu. Dan sejak itu akhirnya berubah waktu telepon. Oh iya kenapa mama gitu. Udah kita nggak ikut ego dan tidak mental belum kita potong itu, kita bilangkan sebenarnya mama itu cuma kalau bilangnya kamu terbaru nanti gitu. Atau mungkin ini udah diurus belum kayak gitu. Jadi ada itu orang tua itu mengingatkan kita, tapi yaitu kalau kita relate dengan job, oh iya aku job nih sama papa mama gitu. Tapi kan nggak bisa gitu. Kalau itu kan orang nggak bisa. Tapi kalau kita lebih bisa niatnya bahwa mereka nya ada tujuannya. Cuma kita aja yang kan belum tahu gitu. Itu yang kita harus flashback. Kita harus lihat dulu kenapa mereka begitu dan nanti akhirnya kalau kayak sekarang bersyukurlah kalau nggak gitu gimana ya sekarang. Ini mungkin yang benar yang di experience sendiri dan akhirnya cukup banyak berubah sudut pandang sih kayak gitu. Dan akhirnya itu muncul rasa bersyukur. Oke, terima kasih Koliman. Itu bukti nyata pengalaman yang berarti yang dialami di rumah gitu. Mungkin di sini salah satu juga saya mungkin tidak juga gitu. Saya juga kan di rumah tuh nggak terlalu akrab lagi ya sama orang tua. Cuma memang betul begitu kita udah masuk ke tahap yang lebih dewasa kita baru oh iya ya. Untung dulu kita dilarang sama orang-orang kita. Oh iya, untung dulu
pembelajaran gitu ya. Oke, kalau dari Andi, ada yang bisa di-sharing nggak? Ada batasan kalau yang Koliman bahas itu di rumah, kalau saya bahasnya di organisasi. Ada. Ini lebih ke arah waktu itu rasa bersyukur bisa menjadi, bukan menjadi, ada musuh yang di organisasi ini sehingga saya bisa hadir di sini gitu. Jadi orang ini yang membantu saya untuk hadir di sini gitu. Jadi sekitar gitu. Waktu itu saya masih organisasi kampus, sama-sama masih volunteer lah bilangnya. Ketika organisasi itu mau ganti kepengurusan dari kepada segala macam, saya awalnya mengenalkan diri gitu. Saya cuma mengenalkan diri, saya di wakil, saya akan bantu. Ada satu teman sekolah udah lama dari SD. Saya bilang, kamu jadi ketua, saya akan bantu jadi wakil gitu. Dengan satu orang yang menjadi musuh saya gitu. Kenapa saya mau menjadi, bukan mau menjadi, ya saya action untuk menghalang dia jadi ketua itu karena saya punya pengalaman buruk dengan dia gitu. Saya dimanfaatkan cukup lumayan lama, jadinya saya KP sekitar ke ketua yang sebelumnya. Kalau dia naik jadi ketua, dibayangkan saja tidak akan jalan organisasi itu, dan saya juga akan sampai saya tidak bisa bantu gitu, karena benar-benar dampaknya sangat buruk untuk organisasi itu gitu. Maksudnya mungkin kalau suhu pernah ketemu orangnya, pernah ada sini juga mungkin ya kayak gitu. Tapi dengan adanya dia itu yang membuat saya berjalan juga jadi ketua dan segala macamnya hingga datang ke pendidikan ini. Salah satu bentuk rasa syukur saya yang katakan itu karena membantu saya untuk menemukan jalan ini. Kalau enggak, tidak mungkin ada saya yang sekarang, tidak mungkin saya kewihanan dan segala macamnya, karena rekor saya sebelumnya saya sudah 4 tahun di kewihanan dan segala macamnya. Itu datang cuma untuk acara sebelum kayak Wisa dan Jumcok aja gitu. Jadi lebih ke arah begitunya kalau di organisasi ada masalah di situ dan bisa muncul di situ. Oke, terima kasih Andi Koliman ya. Berarti sebenarnya balik lagi, mau itu di rumah, mau itu di organisasi lingkungan pekerjaan, berarti itu gimana cara kita menyikapinya? Apakah kita mau menyikapi dengan pasrah, menyikapi dengan ya udahlah gitu, atau kita mau justru menjadikan momen yang gak enak ini itu justru jadi tolak ukur balik kita gitu, kayak batu pijakan kita untuk kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Kayak contoh tentunya Koliman dan juga Andi yang justru karena adanya tekanan itu dia bisa fight back, melangkah lebih jauh lagi gitu ya. Oke teman-teman semuanya, boleh sekali lagi kasih aplaus dulu buat semua Koliman, Andi. Thank you banget yang hari ini udah menyempatkan waktu ya, udah hadir. So yang tertawa banget lagi, pasti lagi sampai banget tuh. Koliman yang jauh-jauh tentunya ya, dari Surabaya hari ini datang bermisi. Andi juga thank you banget. Seperti biasa teman-teman semuanya ya. Boleh so. Ada sedikit posisi dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Kalau Anda sebagai anak, Anda merasa kesal, semua nasihat dari orang tua Anda rasakan, ingin Anda dengar, Anda rasa berisik sekali si mama, berisik sekali si papa, rubah konsep itu. Kenapa? Nanti kalau one day orang tua Anda meninggal, Anda akan sangat rindu mendengarkan semua nasihat-nasihat itu. Jangan sampai lupa. Itu aja. Oke, ngomong. Amin Pak. Oh, terima kasih. So, oke, itu dia tadi talk show kita, bincang-bincang anak kita bareng Social Media, Koliman dan juga Andi. Mungkin kalau aku boleh tarik satu kesimpulan dari hasil talk show kita hari ini, balik lagi kita itu harus punya rasa bersyukur. Kita adalah makhluk sosial yang kita saling membutuhkan satu sama lain. Jadi berterima kasih ini nggak cuma untuk orang yang udah membantu kita, nggak cuma untuk orang tua kita, nggak cuma untuk orang-orang di sekitar kita, tapi rasa terima kasih ini juga untuk mereka-mereka yang mungkin nggak bercerita langsung dengan kita, mungkin juga untuk mereka-mereka yang justru adalah partner kita, musuh kita, semuanya itu justru harus kita ungkapkan rasa terima kasih. Karena rasa terima kasih ini yang tadi sudah bilang, ini adalah salah satu bentuk pelatihan diri kita untuk bisa menekan yang namanya keakuan dan juga ego, sehingga kita bisa bersama-sama
mengikis ikatan kesehatan dan tentunya mendapatkan hasil yang tadi sudah yaitu adalah kerasnya atau kebijaksanaan. Itu ya, tentunya talk show terkait Thanksgiving time hari ini. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan seluruh Koliman dan juga Andi. Dan tentunya hari ini saya kira terima kasih juga udah pada hadir. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke MC.